Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suparjato, SPD MPD, kepada yang terhormat juga Ketua Kelompok Kerja Guru Gugus 06 Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung, Bapak Ian Riana Syam, SPD. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya secara jujur deg-degan ya, karena berhadapan dengan para guru. Ini kedua kalinya di dalam suatu event yang resmi, saya harus menyampaikan sambutan di hadapan para guru. Kalau misalnya saya nanti ada salah, mohon Bapak Ibu jangan saya disetrap ya Bapak Ibu ya, jangan disanksi atau dihukum ya Bu ya. Ya, selamat pagi. Kami dari Prodi Teknik Elektro sangat senang boleh mengadakan kegiatan ini. Memang tidak ada yang menyangka, kurang lebih hampir sudah setahun ya, kita masuk dalam situasi di mana kita agak sulit, terutama dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu mungkin mengalami ya sulitnya untuk boleh mendidik anak-anak, begitu juga kami di kampus ya, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin ingin kita sampaikan sebagai ilmu atau pembelajaran bagi anak-anak, tapi terkendala ya, karena tidak bisa bertemu secara fisik. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada fasilitas yang tanpa kita sadari ya, mungkin selama beberapa waktu sebelum pandemi tidak terlalu maksimal kita gunakan, yaitu perangkat handphone. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua rasanya sudah rata-rata pasti memiliki minimal satu handphone yang sudah lama mungkin kita gunakan gitu. Tapi mungkin belum bisa kita atau belum pernah kita gunakan atau kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu pada 3 minggu ke depan ini ya, jadi dari mulai hari ini, Sabtu pekan depan, dan Sabtu satu pekannya ke depannya lagi, sampai tanggal 5 Juni, kami dari program studi elektro akan mencoba melayankan suatu, ya kalau kami bilang diklat, kami sepertinya gimana ya kepada Bapak Ibu, tapi kami lebih, kalau saya lebih suka menyebutnya mungkin suatu bentuk pelayanan kami lah, suatu sharing ya, sharing dari kami tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, kami sudah mempersiapkan materi-materi yang akan nanti disampaikan oleh pada pagi hari ini, misalnya oleh Ibu Dr. Erwani Mary, dan ke depan nanti oleh Ibu Dr. Ranta Dewi, dan semoga materi-materi ini bisa membantu atau menolong Bapak Ibu untuk boleh memanfaatkan fasilitas handphone ya untuk bisa menyiapkan materi ajar atau membuat video pembelajaran. Nah, diklat ini direncanakan akan menyelesaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 3 minggu ya Bapak Ibu. Tetapi kita akan bertemu atau akan ada pertemuan secara online ini hanya 3 kali. Jadi hari ini Sabtu 22 Mei, Sabtu 29 Mei, dan Sabtu tanggal 5 Juni. Nah, tetapi kegiatan ini akan ada nanti pemberian tugas, dan tugasnya ini mohon izin Bapak Ibu para guru, mohon aja kami tidak bermaksud mau mengerjai Bapak Ibu, tetapi kami sangat berharap melalui diklat ini atau sharing dari kami ini, Bapak Ibu boleh menghasilkan sesuatu. Nah, jadi kami mensyaratkan ya, selain kehadiran minimal 2 dari 3 pertemuan secara online, Bapak Ibu boleh juga mengerjakan
jangan mengerjakan tugas lah ya. Kalau kepada guru saya sungkan banget buat bilang buat PR gitu ya. Tapi maksud saya gini, mohon Bapak Ibu boleh menyiapkanlah ya suatu ya kita bilanglah karya gitu ya, yang nanti bisa kita akan kompetisikan di dalam event ini gitu. Kami memang merencanakan ada memberikan suatu award atau penghargaan kepada beberapa yang terbaik nanti. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu juga boleh berpartisipasi. Nah, jadi syarat 2 dari 3 kali pertemuan beserta juga pembuatan karya tadi, video pembelajaran tadi, itu menjadi syarat untuk Bapak Ibu boleh mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk mungkin punten untuk karir atau jenjang Bapak Ibu gitu. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya sekali lagi sangat menyambut Bapak Ibu, dan kemarin terakhir kami rapat ya dengan sangat serius mempersiapkan acara ini. Saya sangat menyaksikan komitmen dari Bapak Ibu dosen di Prodi Teknik Elektro Maranatha, bagaimana mereka memikirkan dengan serius ya, sangat betul-betul dengan baik mempersiapkan acara ini. Saya mengucapkan ini dan untuk menjadi suatu dorongan kepada Bapak Ibu, dan juga ucapan terima kasih ya kepada Bapak Ibu dosen Teknik Elektro dan panitia, mahasiswa juga. Acara ini sangat dikemas dengan sangat baik Bapak Ibu. Dan kami juga berkomitmen untuk bisa sebaik mungkin ya mendampingi Bapak Ibu dalam menghasilkan karya atau tugas tadi yang harus disampaikan sebagai syarat juga untuk mendapatkan sertifikat. Jadi di grup masing-masing mungkin sudah ada masing-masing asisten instruktur, sudah dibuat grup WA. Mohon Bapak Ibu boleh berkomunikasi di situ, dan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, didiskusikan, nah mohon Bapak Ibu boleh menyampaikan. Kami sangat senang kalau bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih sudah boleh juga kepada kelompok kerja guru dan Dinas Pendidikan Kodia Bandung yang sudah berkenan mempercayai kami untuk boleh melayankan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa tetap terus bekerja sama, dan apa yang bisa kami boleh tetap berikan, mohon Bapak Ibu boleh menyampaikan supaya kami boleh berbagi apa yang mungkin kami punya untuk boleh menolong, untuk boleh membantu atau memberi manfaat lah kepada Bapak Ibu guru di Jawa Barat atau khususnya di Kota Madya Bandung. Demikian atas sambutan dari saya. Terima kasih, selamat menikmati diklat pada hari ini dan ke depannya. Makasih, saya kembalikan kepada Bu Novi. Oke, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kepada Bapak Dr. Edi Suparjoto, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu pembawa acara, Ibu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Prodi Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha, Pak Riko, saya hormati. Bapak Ibu, para staf pengajar, dosen pada Prodi Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha, sebagai narasumber yang akan membimbing para guru untuk melaksanakan program pendampingan pembuatan video pembelajaran. Serta yang saya hormati, saya banggakan para guru, para kepala sekolah. Kepala sekolah pun ada Pak Riko, mudah-mudahan juga mensupport kegiatan ini. Dan alhamdulillah terima kasih
apresiasi yang tinggi pada program studi Teknik Elektrouniversitas Kristen Maranatha yang sudah memberikan ya salah satu fungsi perguruan tinggi yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini mungkin salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian. Ya, sehingga memang betul ya, salam dari Pak Kadis, Pak Riko. Dan Pak Kadis tidak bisa hadir karena memang ada acara juga sama. Saya sampaikan ya Bapak Kepala Dinas yang sedianya akan hadir. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya banggakan bahwa salah satu tadi kalau kita merunut ya, sebenarnya sama-sama kita bergerak di bidang pendidikan. Ya. Dulu kementeriannya berbeda, sekarang jadi satu, ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sehingga visi dari Pak Menteri, Mas Nadiem, ada yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sampai saat ini sudah sampai ke 10 episode. Mulai dari episode 1 sampai dengan episode 10. Nah, tentunya sinergis kolaboratif bagaimana di bidang pendidikan ini bisa berkolaborasi mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Kalau kita melihat dari beberapa episode kebijakan Merdeka Belajar, kalau di persekolahan itu mulai dari episode Merdeka Belajar 1, 4, 5, dan 7. Nah, yang episode Merdeka Belajar 7, ini ada yang disebut dengan program pendidikan sekolah penggerak. Di situ di dalamnya ada komite pembelajaran. Nah, salah satunya bagaimana kita nanti lulusan baik itu di tingkat PAUD sampai perguruan tinggi memiliki daya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Nah, ini yang menjadi bagaimana pendidikan itu bisa bersinergis. Jadi semangatnya itu yang kita mulai akan kembangkan, yaitu semangat perubahan, bagaimana meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan semangat sinergis kolaboratif. Nah, untuk itu kami Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Ini bagian dari semangat sinergis kolaboratif dari berbagai stakeholder. Nah, sehingga kalau melihat dari kriteria pembelajar abad 21, ada yang kita kenal dengan 4C, kolaboratif, ya, komunikatif, kemudian kreatif, dan critical thinking. Nah, di sisi kolaboratif ini berbagai macam program yang bisa di resource sharingkan gitu kan. Sehingga seluruh stakeholder pendidikan itu bisa bersinergis membangun secara bersama-sama. Nah, saya tahu dan mengenal program-program dari Universitas Kristen Maranatha itu sudah banyak. Dulu saya pernah kerjasama dengan psikologi universitas yang memang mengembangkan dalam rangka layanan konsultasi psikologi bagi siswa yang membutuhkan pendampingan psikologi. Nah, sekarang dari Prodi Studi Teknik Elektronika akan mengembangkan juga pendampingan pembuatan video pembelajaran. 1 tahun lebih kita jalani program pendidikan ini melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Sehingga pandemi COVID ini sebenarnya dari sisi positifnya bisa mengembangkan. Yang dulu guru itu Pak Riko tidak mau belajar untuk IT pengembangan media ajar. Sekarang dipaksa dengan
dengan kejadian pandemi ini. Mungkin dosen pun sama seperti itu. Nah, guru-guru silakan nanti teman-teman dari narasumber dari Prodi Studi Teknik Elektro nggak usah sungkan-sungkan Bu. Kalau ketika nanti Bapak Ibu ngajar, tolong ingatkan, Pak Guru jangan tidur saja. Nah, Pak Guru, Bu Guru, itu tugasnya mana? Hasilnya cepat kumpulkan. Nah, memang betul sebagai tagihan untuk membangun motivasi kinerja yang bagus akan mendapatkan sertifikat setelah tagihan tugas-tugasnya masuk. Harus seperti itu, Bu. Nanti yang bandel lapor ke saya saja, Bu. Nah, sehingga Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini peluang yang sangat bagus, ya, kesempatan yang sangat bagus, dibimbing, didampingi oleh para expert dalam bidangnya untuk mengembangkan konten-konten ajar, media-media ajar berbasis IT. Nah, memang ini kita kembangkan. Tidak hanya nanti setelah selesai pandemi ini, kita di Dinas Pendidikan Kota Bandung punya aplikasi pengembangan media ajar apa yang disebut dengan Sakoja, Sekolah Juara. Nah, ini sebuah aplikasi sistem. Di dalamnya ada dua aplikasi yang mendukung terhadap program pengembangan jarak jauh. Yang satu ada yang disebut dengan Puber, pusat belajar. Nah, pusat belajar ini nanti isinya apa yang dilakukan untuk pelatihan saat ini. Nah, hasil pembuatan video pembelajaran ini nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Puber, pusat belajar. Ya. Jadi di situ ada berbagai macam media pembelajaran. Nah, yang kedua adalah Sikaya, sistem kelas maya. Ini bagian dari Learning Management System Dinas Pendidikan Kota Bandung yang akan mengelola pembelajaran seluruh warga Kota Bandung. Kita sedang mengembangkan pemancar apa yang disebut dengan padaringan. Pembelajaran dalam jaringan nanti kita pasang Pak di tiap titik-titik di sekolah Kota Bandung sehingga terakses koneksi melalui Wi-Fi dengan berbasis intranet. Nah, guru yang ada di Kota Bandung, siswa yang ada di Kota Bandung bisa menggunakan LMS tanpa biaya pulsa sehingga menggunakan intranet. Kita sedang mengembangkan jaringan itu. Nah, ke depan pola pendidikan dengan adanya wabah pandemi COVID ini, kita akan gunakan juga blended learning. Jadi tinggal memilih gitu. Siswa mau kapan siswa belajar di rumah, kapan siswa belajar di sekolah, ya. Atau kita kenal juga hybrid learning. Nah, berbagai macam pengembangan teknologi sistem pembelajaran kita akan kembangkan. Ke depan, Pak Riko, kita bisa juga terus bekerja sama mengembangkan teknologi pembelajaran. Atau bila memerlukan teman-teman mahasiswa baik S1, S2, S3 yang akan mengembangkan pengembangan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan prodi elektronika, kalau yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan, mangga silahkan. Kita fasilitasi dari Dinas Pendidikan mau ke sekolah apapun pada jenjang TK, SD, SMP kita fasilitasi, mangga. Nggak usah sungkan-sungkan, tinggal hubungi saya saja. Ya, nanti silakan minta ke Pak Ian kontak saya untuk juga bisa berkomunikasi. Kita fasilitasi apabila khususnya prodi elektro untuk melakukan kerjasama atau melakukan penelitian pada sekolah-sekolah, pada guru-guru di lingkup Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua Prodi Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha beserta seluruh jajaran staf dan dosen yang
kala ini akan memberikan pendampingan pada pelatihan pendampingan pembuatan video pembelajaran. Dan selamat kepada Bapak Ibu guru yang menjadi peserta. Ya, ini kesempatan bagus. Ikuti pendampingan pembuatan video pembelajaran ini dengan serius, dengan baik, sehingga nanti hasilnya bermanfaat dan bisa dikembangkan kepada teman-teman di kelompok kerja guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi link presensi awal yang sudah ada pada kolom chat. Dan nanti pada akhir acara akan diberikan kembali presensi akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan melakukan dokumentasi acara ini. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Saya mohon bantuan Pak Agus untuk dapat mendokumentasikan acara ini. Ya, kita akan mulai. Beta bisa stop share screen. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai ya Pak Agus. Ini ada berapa? 5 slide, 5 page. Page yang pertama. Sudah Pak Agus? Oke. Kita lanjut page yang kedua. Oke. Page yang ketiga. Lanjut. Page yang keempat. Dan terakhir page yang kelima. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon kita akan lanjutkan kembali. Nah, kami akan sampaikan beberapa pengumuman dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Jadi acara hari ini adalah acara pendampingan video pembelajaran menggunakan smartphone. Lanjut, Beta. Yang dilaksanakan selama 3 minggu berturut-turut di hari Sabtu, tanggal 22 Mei hari ini, minggu depan 29 Mei, dan terakhir di 5 Juni, mulai pukul 8 hingga pukul 11. Nah, selama pekan pengerjaan kegiatan ini ada tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan, di mana Bapak Ibu akan berkonsultasi dengan asisten instruktur masing-masing di grup WA yang sudah di-create kemarin, dan waktu konsultasi bisa disesuaikan kesepakatan antara asisten dengan Bapak Ibu. Jadi kita harapkan agar WA ini efektif gitu ya. Kami harapkan yang diposting adalah memang topik-topik yang berkaitan dengan materi yang ingin kita kerjakan. Dan jika tugas utama sudah selesai dikerjakan, peserta dapat memasukkannya ke dalam kantung tugas yang ditentukan. Nanti akan diberikan informasi mengenai linknya. Selanjutnya, setiap peserta nanti diminta untuk menghasilkan karya video pengajaran sesuai dengan bidang yang diampu. Minimal durasinya 3 menit dan maksimal 5 menit, di mana harus mencakup materi yang akan kita sampaikan, di mana hari ini adalah topiknya mengenai poster My Wall dan dilanjutkan dengan KineMaster. Nanti kita akan upload ke YouTube. Syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah kehadiran minimal 2 kali dari 3 kali pertemuan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan link presensi. Nanti setiap pertemuan ada presensi awal dan presensi akhir. Dan yang kedua, syaratnya adalah mengumpulkan tugas pada kantung tugas
Dan seperti Pak Riko sudah sampaikan, akan ada hadiah yang menarik untuk Bapak Ibu yang hasil karyanya adalah yang terbaik, gitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan acara ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Betania Chandra untuk memandu acara ini selanjutnya. Pada Beta, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Ibu Novi. Dan sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Betania Chandra, salah satu mahasiswi dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Dan sekarang kita akan memasuki sesi materi. Sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin agar selama instruktur nanti menyampaikan materi, Bapak Ibu dapat memute mic yang masing-masing digunakan, serta juga saya minta jika ada pertanyaan selama sesi pemateri dapat diberitahukan melalui kolom chat. Dan jika ingin unmute mic, itu nanti akan diberikan sesi waktu ketika tanya jawab, Bapak Ibu dapat unmute mic dan sebelumnya harus menggunakan reaction yang ada di Zoom dengan menekan tombol raise hand. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi pertama, yaitu berjudul Poster My Wall, yang dibawakan oleh Ibu Dr. Erwani Merisapika, STMT, dan beliau adalah salah seorang dosen dari program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha, yang berfokus pada bidang konsentrasi, kontrol, dan robotika. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Mary, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Beta. Ya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah di Kota Bandung. Selamat datang juga untuk Bapak Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suparjato, SPD, MPD, dan juga selamat datang kepada Ketua Kelompok Kerja Guru, Bapak Ian Riani. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan pembuatan thumbnail ya, thumbnail untuk menggunakan poster My Wall ya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan agar dapat membantu juga dalam pengajaran ya. Saya akan coba share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, tertutup. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pembuatan thumbnail menggunakan poster My Wall ya. Nah, di sini kita di awal ini kita akan membahas dulu apa itu thumbnail ya. Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa media untuk publikasi ya atau promosi ya yang kita kenal biasa yang disebut dengan poster ya, flyer gitu ya. Opening dan thumbnail, mungkin ada yang belum tahu perbedaannya, mungkin sekilas saja saya akan memperkenalkan dulu supaya kita tahu apa itu thumbnail. Nah, poster itu yang kita sering ketemu ya istilahnya. Kalau dulu sebelum digital kita biasanya selalu bertemu dengan berbagai poster yang ada di beberapa tempat ya yang cukup besar biasanya ya, di mana isinya berupa ide atau produk atau peristiwa gitu yang penting yang perlu dikonsumsi secara massal. Nah, poster itu biasanya terdiri dari teks ya, bisa gambar ya, ataupun teks saja atau gambar saja atau gabungannya yang dibuat agar menjadi menarik dan juga informatif.
Nah, apa bedanya dengan flyer ya? Kalau flyer itu adalah sebenarnya poster juga tapi ukurannya kecil ya. Biasanya ukurannya A4 atau B5. Nah, biasanya didistribusikan di tempat yang umum, dibagikan juga kepada berbagai individu ya, bisa dikirim melalui pos juga ya. Namun dengan berkembangnya sekarang teknologi ya, semuanya sudah menjadi digital, apalagi kondisi sekarang ini ya, kita hampir semuanya mau poster, mau flyer itu cenderung semuanya sudah digital. Jadi mungkin Bapak Ibu kita semua harus mulai beralih semuanya menjadi digital ya. Nah, sekarang sering juga kita membutuhkan yang disebut dengan opening ya. Kalau opening itu biasanya bentuknya itu dalam bentuk video ya. Jadi biasanya digunakan untuk pembukaan misalnya suatu acara atau apa, tapi hanya di awal saja sama ya. Nah, dan satu lagi adalah thumbnail ya yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, thumbnail ini sebetulnya dilihat dari itu menjelajahnya tuh di dunia YouTube ya sebetulnya. Jadi thumbnail itu adalah versi gambar ya ataupun video. Jadi bisa gambar atau video dengan ukuran yang lebih kecil ya. Kita lihat di sini biasanya kan ada di handphone gitu ya. Dan itu cukup banyak dalam satu kali tampil itu banyak sekali ya YouTube. Nah, di mana covernya itu yang disebut dengan thumbnail ya. Nah, ini yang disebut dengan thumbnail ini tujuannya tentunya ya kita harus apa gitu. Karena banyak berjejer berarti kita harus membuat lebih menarik gitu ya supaya kita terpilih di antara mereka begitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya sedikit memperkenalkan ya tentang dasar desain. Saya mengaku dulu sebetulnya saya bukan background-nya tentu bukan di dasar desain ya. Kebetulan saya dapat belajar dari dari FSRD yang ada di Maranatha juga gitu ya. Kebetulan saya ikut mendengarkan satu event di mana mereka menyampaikan tentang bagaimana kita mempunyai dasar-dasar desain dalam membuat thumbnail ini ya. Nah, ada 3 hal yang penting dalam dasar desain ini. Yang pertama adalah image ya, yang kedua adalah tipografi dan yang terakhir adalah layout ya. Jadi ada 3 tadi apa? Image, tipografi, layout. Nah, apa pentingnya image ya? Nah, image itu sebenarnya digunakan untuk ya memberikan karakter yang berpengaruh pada pesan yang kita mau sampaikan ya. Nah, boleh biasanya dinyatakan dalam bentuk gambar ya. Nah, gambarnya itu bisa dalam bentuk foto ya, bisa lukisan seperti ini ya, bisa kartun ya, itu artinya memberikan karakter gitu ya yang mau kita sampaikan apa gitu. Biasanya bisa kita buat sendiri, bisa kita ambil juga di internet gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin pertama ya. Nah, poin selanjutnya adalah tipografi. Nah, tipografi ini bukan seperti biasa kita oh ya typo nih ngetiknya salah gitu ya, bukan. Ya kalau dalam desain itu tipografi itu adalah penggunaan huruf ya, huruf di dalam kita membuat suatu desain. Nah, di sini kita kenal yang mungkin kalau kita buka Word gitu ya, kita tahu nih ada yang namanya sans serif, ada yang serif gitu ya, dan fancy ya. Jadi untuk yang sans serif itu digunakan untuk karakter yang kasus-kasus di mana yang perlu jelas, tegas, tapi simple gitu ya, netral, itu jenis huruf yang sans serif. Sedangkan untuk yang serif itu aslinya sebenarnya dari tulisan tangan ya, yang cukup bagus sampai akhirnya dibuatlah gitu ya untuk sebetulnya dihitungnya untuk yang model klasik gitu ya. Juga cukup sopan ya, di dalam surat juga masih pantas kita berikan, tapi mungkin ingin yang lebih klasik gitu ya. Nah, sans serif dan serif ini ya, contohnya apa yang sans serif ya? Sans serif itu contohnya Arial Black gitu ya, ataupun Calibri misalnya kita suka menggunakan itu ya. Tapi kalau untuk yang serif itu yang Times New Roman ya, kita sering juga pakai ya Times New Roman. Nah, itu
sebetulnya jenis yang serif, yaitu yang klasik tadi. Ya, sedangkan yang fancy itu lebih ke yang informal, ya, informal, dekoratif, ya. Namun kadang sulit dibaca, tapi sengaja kadang-kadang fancy itu dibuat seperti itu, bisa sebagai teknik untuk menarik perhatian, ya. Kadang kalau kita ketemu tuh menggunakan apa ya, tipenya tuh artwork, ya, ada yang nyebutnya itu. Nah, jadi di sini tipografi itu adalah penggunaan huruf tadi, ya. Jadi kita mungkin harus pandai-pandai memilih dalam memilih jenis teks tadi, ya. Nah, disarankan, ini kebetulan saya juga nggak bisa bilang, oh menurut saya gitu, ini saya juga belajar dari orang lain, ya, menyatakan gitu, mungkin akan bagus kalau seragam satu jenis saja, itu paling aman sebetulnya, ya. Jadi walaupun mungkin divariasikannya nanti dari warna, dari ukuran gitu, dari ketebalan seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa kita gunakan di dalam desain tadi. Atau boleh juga kita menggunakan dua jenis variasi, boleh sans serif dengan serif gitu, ya. Atau mungkin kalaupun dengan fancy jangan yang terlalu tidak terbaca gitu, ya, diharapkan, karena kan target kita adalah memberikan informasi gitu, ya, supaya orang tuh mau eye catching melihat. Kalau tulisannya nggak kebaca berarti nggak menjadi eye catching lagi apa yang kita mau, ya. Dan terakhir adalah layout, ya. Layout di sini adalah komposisi, ya, komposisi gambar dan teks tidak cukup, ya, tidak cukup hanya estetis. Jadi kadang kita cuman, oh ya estetis bagus, ya, tapi harus efektif dalam menyampaikan pesan, ya. Nah, bagaimana kita efektif menyampaikan pesan? Nah, itu ada hierarki menyebutnya itu, ya. Ada hierarki visual, ya, bisa dinyatakan dalam ukuran yang berbeda atau posisinya atau gambarnya, ya. Jadi misal gambar versus teksnya bagaimana gitu, atau warnanya, ya, itu bisa menjadi hierarki visual. Seperti contoh di sini saya ambil gambar di mana ada apa ya kira-kira di sini? Gambar anak-anak, ya, kita lihat, ya. Kalau gambar anak-anak semuanya tersenyum gitu, ya, di situ, ya. Jadi dibuatnya besar lagi, ada beberapa, berarti fokusnya memang kita mau memperhatikan poinnya di, oh ini tema anak-anak berarti, ya. Entah itu bentuknya apa, ya, di situ ternyata ada tulisan juga, jadi ada kombinasi, ya, di antara gambar dengan, oh ini berarti sedang menyampaikan tentang, ya, sekolah gitu, ya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan juga warna, ya, biasanya kalau untuk anak-anak, ya, warna itu biasanya menggunakan warna-warna primer gitu, ya. Nah, itu juga termasuk yang menjadi patokan gitu, ya. Biasanya kecenderungan ke arah sana supaya menarik, ya, mereka sendiri suka. Saya juga punya beberapa murid yang masih kecil-kecil gitu. Saya tanya, kamu sukanya apa warnanya? Saya suka merah gitu. Padahal anak laki-laki, kadang saya bingung. Oh, suka warna merah, ya. Merahnya betul-betul merah bendera begitu, ya. Jadi memang kesukaan mereka tuh sesuatu yang agak menyolok gitu, ya, kalau untuk anak-anak itu, ya. Nah, selain itu di layout juga kita bisa memasukkan masalah mood, ya. Nah, di sini kita lihat anak-anaknya nggak ada yang bete gitu, ya. Jadi dibuatlah mood-nya keluar, artinya penuh senyum, ceria, tertawa, seperti itu, ya. Itulah yang bisa dimasukkan di dalam layout, di mana disitulah kita harus memberikan efektif menyampaikan pesan, ya. Jadi pemilihan gambar, pemilihan warna, ukuran tulisan, ukuran gambar itu menjadi poin di sini. Jadi ada 3, ya, image, tipografi, dan layout, ya, 3 dasar. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke 5 prinsip, ya. Nah, kenapa ini yang menjadi acuan, ya? Jadi sekali lagi kita ini menggunakan poster my wall, ya. Poster my wall bukan saya promosi, ya. Jadi memang saya harus menjelaskan fungsi kelebihan dari poster my wall, ya. Jadi poster my wall itu dibuat untuk kita, ya, untuk saya terus terang, saya sih tidak punya dasar desain, jadi
saya mencari satu aplikasi yang saya pikir mereka sudah memberikan template-template yang cukup bagus, gitu ya. Namun template itu kan kita harus edit, tetap ya kita edit sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan kita, gitu ya. Nah di sini ada 5 prinsip, gitu ya, yang perlu kita perhatikan, ya. Nah yang pertama kita lihat di sini. Cari template yang sesuai. Jadi nanti di Poster My Wall itu dia akan menawarkan berbagai template ya. Nah, template itu tentunya sudah dipikirkan oleh desainer-desainer. Jadi kalau saya sih ngikut aja gitu ya. Karena saya nggak punya pengetahuan, apalagi saya bukan orang yang suka dandan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak pandai dalam hal seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah setia pada kerangka desain template. Artinya ya mungkin kerangkanya sudah disiapkan gitu ya. Mungkin ada gambar seberapa besar, tulisannya seberapa, ukurannya, susunannya seperti apa, kita setia aja dulu ya, artinya mengikuti saja gitu ya. Cuman kita terapkan dengan yang kita mau ya. Lalu terapkan dasar desain tadi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita coba image tadi ya, lalu tipografinya ya, perhatikan ya. Maksudnya mungkin dan layout tadi. Jadi misalnya kita hierarkikan. Misalkan saya ingin menonjolkan orang yang terkenal misalkan. Mungkin foto orangnya itu yang lebih diperbesar gitu ya. Tapi kalau saya ingin menonjolkan temanya, nah temanya yang lebih besar gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi acuan ya. Tapi kalau seimbang boleh juga dengan variasi warna gitu ya, ataupun kombinasi antara gambar dan tulisan tadi ya. Ya mungkin kelihatannya mudah ya, saya sendiri juga secara teori begini, tetapi pada saat pelaksanaan saya juga kadang kurang kreatif dalam hal ini ya. Nah, yang keempat adalah ubah template seperlunya. Nah, seperlunya dalam hal ini mungkin ada saja yang harus kita ubah. Misalnya apa? Tulisannya kalau di dalam template itu cuman ada 2 kata gitu, tapi saya butuh 3 kata. Ya terpaksa kita harus modifikasi sedikit ya, dibuat terpaksa lebih kecil sedikit ya, tapi ubah template seperlunya gitu. Dan yang terakhir memang butuh kreativitas dan desain dari kita sendiri ya. Mungkin yang punya jiwa seni, disinilah nomor 5 itu adalah poinnya ya. Kalau saya banyak kelemahannya mungkin nggak gitu nampak ya untuk kreativitas dan desain. Tapi saya akan mengikuti jalur 1 sampai 4, diusahakan semampu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Nah, mungkin secara contoh-contoh nanti saya akan berikan ya. Nah, di sini kenapa saya perlu membahas khusus tentang template ya. Jadi sebetulnya Poster My Wall ini sebetulnya sesuatu yang menurut saya cukup user friendly lah, artinya mudah gitu ya, mudah dipelajari, mudah digunakan ya. Walaupun ya saya jujur saja kalau pakai handphone tuh jauh lebih sulit karena 1 mata, 2 tangan nggak terampil gitu ya. Jadi tapi saya akan usahakan karena ini topiknya untuk smartphone gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini kita harus percayalah. Kalau saya pikir template pembuatan poster video yang didesain sebelumnya ini sudah dilakukan oleh desainer dalam bentuk aplikasi. Jadi saya pikir ini sudah sangat luar biasa ya. Poster My Wall itu membantu kita gitu ya. Nah, pertama, kita akan mulai masuk ke prinsip yang pertama. Nah, cari template yang sesuai ya. Mungkin ini saya berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi karena kebetulan saya dikasih tugas gitu ya membahas tentang ini, jadi saya jadi berpikir gitu, apa yang mesti saya lakukan. Cari template yang sesuai. Jadi pertama yang mesti dilakukan seperti misalnya hari ini, ya kata pentingnya adalah gitu ya, ada berapa kata, ada berapa kalimat, itu termasuk yang saya perhatikan ya. Terus yang kedua, apakah ada perlu gambar tidak? Ya artinya mungkin dalam pembelajaran ini instrukturnya harus
menunjukkan saya instrukturnya gitu ya, atau saya peserta yang membuat ini gitu ya. Jadi nanti by karya siapa, misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti kita termasuk memilih template ya. Carilah yang sesuai. Tapi ini sangat tergantung selera ya, sangat subjektif. Saya tidak bisa bilang yang menurut saya bagus itu pasti bagus gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu malah lebih bisa melihat ya sisi yang lain ya. Saya hanya mungkin menyampaikan secara teori ya. Kita lihat di sini. Di ini template-nya tuh banyak ya. Jadi ada sosial media grafik, ada video, ada poster, ada flyer ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Di sini kalau saya tunjukkan ada flyer contohnya, lalu ada poster ya, ada Instagram, mungkin pada punya ya Instagram ya. Terus ada Facebook juga ya. Nah, di sini kalau misalnya mau mempromosikan sesuatu gitu ya, mungkin ini bisa menjadi pilihan dan ada nanti di dalam poster My Wall. Jadi tinggal masukkan saja poster, klik flyer, enter gitu. Tinggal cari nanti keluar dia contoh-contohnya seperti itu ya. Nah, bisa juga kita mencari berdasarkan tema. Ya, kalau tema kita harus tulis misalnya edukasi, misalnya restoran gitu. Mungkin kita mau jual makanan atau bisnis atau pesta, itu tinggal ketik saja nanti di enter keluar contohnya semua gitu ya di poster My Wall ya. Lalu bisa juga berdasarkan size, ukuran gitu ya. Nah, mungkin tapi kalau di handphone itu saya agak kesulitan gitu ya, tapi nanti dicoba aja ya. Saya kemarin langsung aja kalau kita tahu ukurannya ya udah, misalnya ukuran thumbnail gitu, saya ketik aja langsung thumbnail gitu. Nanti keluarnya untuk yang ukuran thumbnail semua ya. Kita tahu kalau untuk YouTube kan ukurannya berbeda ya, agak persegi panjang begitu ya. Nah, itu yang persegi panjangnya ke samping gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja, misalkan bisa untuk aplikasi apa saja ya, nanti bisa dicari ya. Mungkin ini contoh-contohnya, misalnya saya mau temanya Corona pun ada, healthcare ada ya, di sini ada album cover dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke prinsip yang kedua. Nah, setia pada kerangka desain template ya. Jadi yang seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya punya dua gambar ya. Jadi gambar yang atas ini adalah yang dari template. Ini adalah yang yang kita edit gitu ya. Nah, sebetulnya itu tergantung dari kita nanti mau menulis apa. Nah, ini kebetulan tulisan yang dibutuhkannya jumlahnya sama gitu ya. Terus informasi juga mirip-mirip, kira-kira oh ya ada informasi ini, berarti kita cukup tepatlah mengambil template ini, misalkan seperti itu. Nah, ada perbedaannya di sini ya. Jadi pertama ya, mungkin kita pertahankan ya. Jadi sekali lagi tadi setia pada kerangka desain template. Artinya mungkin saya mungkin ini bisa digeser tapi saya geser-geser pindah kanan kiri atas bawah gitu enggak gitu ya. Kita setia aja ngikutin karena orang desain itu udah pandai membuat gitu ya. Artinya secara estetis, secara fungsi gitu ya, secara ide gitu ya, itu sudah dicurahkan lah di situ. Nah, di situ nanti tinggal menggantikan tulisannya ya. Terus ya kalau di sini mungkin warna ya kita lihat masih ada perubahan. Kenapa? Seperti tadi saya bilang kalau anak-anak biasanya suka warna cerah. Nah, kalau untuk topik anak-anak bagus ya di sini merah. Tapi misalnya kita mau untuk skala mahasiswa di sini. Nah, mahasiswa kita kasih warna yang lebih kalem gitu ya. Mungkin lebih, tapi tetap ada warna kuning di sini menonjolkan ya target yang mau disampaikan ya. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan juga kalau di sininya misalkan fotonya aslinya close up ya usahakan di sini juga close up gitu ya. Cari foto-foto yang sesedikit mungkin bedanya gitu ya. Walaupun tidak mudah, saya juga nanti memberikan contoh belum dapat foto yang agak mirip gitu, tetapi ya
ya yang terbaik lah yang saya bisa lakukan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecewa dengan yang saya buat ya. Nah di sini yang prinsip ketiga kita lihat adalah terapkan dasar desain imaji, tipografi dan layout tadi ya. Jadi ada 3 poin tadi ya. Nah kita lihat di sini. Ya, nanti ada beberapa contoh ya. Nah, untuk tipografi ya, ini mungkin lambang-lambangnya tadi apa? Sans serif, serif dan fancy. Ya, jadi kalau mau lihat karakter yang masuk ini tuh yang mana ya. Nah, mungkin ada catatan di sini kalau ada menggunakan usahakan maksimal 2 ya dikatakan di situ ya, dari orang desain tadi menyatakan kalau bisa maksimal 2 saja ya, kalaupun 1 yang paling aman itu pakai sans serif begitu ya. Terus kalau kombinasi ya boleh seperti ini ya, sans serif dan serif ya. Nah ini pun tetap kita lihat mana secara hierarkinya nampak begitu ya, secara tulisan. Nah kita lihat contohnya ya. Nah pertama selain masalah huruf juga kalau kalimatnya panjang itu perlu dipecah-pecah dengan ada variasi perubahan ukuran dan warna sedikit, serta kontras yang dan mudah dibaca itu yang paling penting ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ada contohnya ya. Jadi di sini saya pakai logonya. Maaf, ini logonya Maranatha ya di sini ya. Nah, logo di sini walaupun kecil ya, tapi nampak dengan jelas, itu yang paling penting ya. Yang kedua, kita lihat di sini tulisan cukup sederhana, tetapi penekanannya terlihat bahwa ini kita akan misalkan ya pembuatan thumbnail menggunakan poster my wall. Jadi poinnya adalah saya ingin menekankan di poster my wall ya. Lalu kita lihat di sini ada gambarnya cukup jelas ya, cukup besar ya proporsinya ya, kita lihat di sini, dan untuk logo dan tulisannya ini selaras gitu ya. Jadi terasa lebih sejuk ya, lebih segar melihat kampusnya gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau dibandingkan dengan yang bawah gini ya. Nah, ini pakai tulisannya fancy nih. Nah, udah fancy itu udah kelihatannya tulisannya kok jadi nggak kebaca ya, sebenarnya tulisan apa gitu ya. Nah, kalau saya mungkin agak, wah ini sulit nih. Terus logo tiba-tiba sebesar ini gitu juga kurang pas ya. Nah, kebetulan ini kita nggak pakai ini sih nggak pakai template, cuman menunjukkan aja ya faktor-faktor dari tipografi, layout, dan tadi image-nya tadi ya, kita perhatikan. Nah, terakhir kita lihat ada satu contoh lagi ya. Nah, ini contohnya kita lihat ya, dari biru muda menjadi kuning agak kehijauan, lalu tulisannya merah gitu, lalu logonya besar. Nah, kelihatan sekali ini jadi tidak menarik ya. Dari sisi warna membuat terjadi perubahan gitu, yang kita lihat tadinya sejuk ya dengan tulisan yang cukup segar ya. Nah, tiba-tiba menjadi gelap seperti ini ya, menjadi tidak berkesan seperti yang kita inginkan. Nah, itu pengaruh daripada ini. Jadi walaupun template-nya sama gitu ya. Kalau kita lihat template sama ya, tetapi hasil berbeda. Nah, itu mungkin kita bisa coba menjadi satu pemikiran. Jadi Ibu Bapak bisa coba ya menerapkan ini. Lalu yang prinsip yang keempat adalah ubah template seperlunya. Ini kalau ini sih sebenarnya penekanan saja. Jadi misalkan ini saya kasih contoh di sini. Kalau saya punya template seperti ini, ikuti saja gitu ya. Jadi sarannya misalnya letakkan gambarmu di sini yang besar, berarti letakkannya di sini besar ya. Lalu letakkan gambarmu yang di sini yang lebih kaya, yang lebih kecil ya. Jadi membuat desain yang sudah disiapkan, karena ini ada pengaruh garis ini juga ini akan mempengaruhi. Lalu teks yang ukurannya di sini ini juga akan mempengaruhi ya. Jadi beberapa yang mesti kita perhatikan.
Dan yang terakhir, nah ini mungkin ini kelemahan saya nih ya, kalau kreatif dan desain bebas mungkin saya nggak tahu ya, kadang kreatif itu batasannya juga saya kurang tahu, tapi saya sendiri merasa kalau dalam sisi mendandani gitu ya, saya juga tipe orang yang kurang pandai berdandan ya, jadi saya cenderung mengacu saja pada poster my wall ya. Nah kita lihat di sini saya ambil contoh ya, kita lihat ya. Kreatif dan desain bebas. Ya, mungkin aslinya nih yang atas nih sebetulnya. Ya, aslinya yang atas. Ya, jadi saya ambil saya cuma tertarik sih sebetulnya. Oh, saya lagi senang nih lihat gambar ini. Ya, kayaknya enak dilihat gitu ya. Terus saya cobalah saya ubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya di sini saya buat pembuatan thumbnail menggunakan poster my wall. Saya udah kepikir di kepala saya, nanti yang di sini harusnya thumbnail. Nanti di sini itu poster my wall. Nanti kata menggunakannya. Nah, mau sebesar ini atau mau lebih besar itu tergantung kita. Apakah kita mau menjadi itu bagian penekanan yang kita mau. Ya. Nah, lalu kita karena di sini ada foto, ya tadi saya mau cari foto artis gitu ya. Ya, yang saya bisa coba tapi ternyata nggak gampang ya nyari foto artis ya. Jadi ya udah yang saya kenal aja ya, saya pasang di sini. Mudah-mudahan bisa mewakili. Nah, nanti Bapak Ibu akan juga membuat seperti ini. Jangan lupa nanti ditulis misalnya sebagai peserta atau kalau Bapak Ibu ingin menampilkan juga instrukturnya silahkan ya. Jadi di situ nanti setiap grup Bapak Ibu kan ada instrukturnya, ada pesertanya ya. Kalau butuh 2 orang berarti carilah gambar template yang gambarnya ada 2 begitu ya. Nah, kalau ini mungkin karena saya mau mengisi peserta, misalnya saya memasukkan 1 saja gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita buat ya untuk background ya. Sebenarnya aslinya yang kayak gini nih, kalau Bapak Ibu lihat. Bagus ya. Kalau saya sih langsung suka gitu melihat ini tuh. Tapi di kepala saya ini kan sebetulnya untuk bikin thumbnail ya. Tapi saya mau bikin untuk background gitu ya. Background daripada Zoom gitu ya. Nah, saya harus memikirkan sedikit kreativitas ya. Jadi kreatifnya apa? Ya sudah di sini harus saya sediakan untuk orang posisinya. Jadi ya mungkin mengikuti ini aja. Saya taruh di sebelah kiri ya. Saya susun seperti ini supaya kita bisa menggunakan ini sebagai background dari Zoom gitu ya. Nah, tapi ini menurut saya ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa setuju ataupun kalau ada sanggahan nggak apa-apa. Pasti saya jujur aja tidak punya keahlian khusus dalam hal ini ya. Terus kita lihat di sini saya bikin beberapa gitu. Saya tuh orangnya mungkin kurang suka warna cerah, itu juga kurang bagus saya pikir ya, tapi saya nggak tahu kalau yang namanya biru suka banget. Jadi ketemu biru saya biru lagi gitu ya. Kadang-kadang perlu juga dapat wawasan dari teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini saya ambil ada foto yang kita pasang apa adanya. Jadi saya punya foto seperti ini. Ya, saya buat aja ya. Menurut saya juga nggak jelek ya. Tetapi kita juga bisa menghilangkan bagian belakang ini ya. Nanti ini banyak sekali ya aplikasi, maksudnya di web itu kita bisa cari ya menghilangkan background gitu ya. Nah, kita bisa pasang mungkin supaya lebih cantik gitu ya. Jadi tidak kelihatan ada kotak seperti ini ya. Nah, ini mungkin pengembangan kreativitas yang kita coba lakukan dan mudah-mudahan bisa menjadi ide gitu ya untuk Bapak Ibu, apakah bagaimana nanti harus membuat. Jadi nanti kalau nggak salah ya kita mau menentukan apakah yang mau ditulis, misalnya pendampingan pembuatan video pembelajaran menggunakan smartphone gitu ya. Nah di sini penekanannya adalah ya kita mau menggunakan smartphone, lalu pendampingan video pembelajaran. Nah nanti tinggal smartphone yang dibesarkan atau pendampingan yang mau dibesarkan atau video pembelajarannya itu yang menjadi poinnya ya. Nah, poin itulah yang kita bisa buat menjadi eye catching-nya ya. Kalau saya ngelihat di sini penekannya smartphone misalkan. Kenapa smartphone? Ya, karena orang lain mungkin pakai komputer, kalau saya pakai smartphone bedanya gitu ya. Karena memang poster my wall ini bisa pakai komputer, bisa pakai handphone. Tetapi yang kita mau lakukan nanti pakai KineMaster. KineMaster itu hanya
lebih mudah gitu atau lebih umum ya menggunakan handphone gitu ya. Memang dibuat untuk digunakan untuk handphone ya. Ya mungkin, nah ini satu contoh yang ya saya nggak tahu sebetulnya ada juga di dalam template. Cuma saya merasa saya gangguin aja sih. Saya kasih huruf kayak gini. Terus apa hasilnya ya? Saya pikir ini tambah lama tambah rame gitu ya. Di sini tulisannya juga pembuatannya saya nggak gitu bisa baca gitu ya. Jadi sebetulnya ini yang saya tunjukkan sesuatu yang kurang baik lah menurut saya gitu ya. Seperti background lagi diberikan lagi view ya. Saya pikir harusnya kalau ini warna biasa ya solid saja gitu mungkin lebih cantik gitu ya. Ya itu dari sisi estetis, dari sisi juga ide tidak tersampaikan itu juga berbahaya. Tapi paling tidak thumbnail-nya muncul di sini ya. Nah itu masih oke lah saya pikir ya. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan dan kita simpulkan. Berarti apa? Yang pertama adalah tadi karakteristik ya media itu penting di dalam desain ya. Nah, mungkin mau untuk bercanda lah, untuk serius lah, untuk promosi dagang lah. Itu karakteristiknya harus ditentukan dulu. Yang kedua adalah ada 3 komponen tadi apa? 3 image, typo, layout tadi ya. Lalu terakhir memanfaatkan poster My Wall secara efektif tadi ya. Efektif itu ada tadi 5 tadi ya, secara memperhatikan bagaimana menggunakan template tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai mengerjakan satu tugas ya. Nah, hari ini mungkin saya Bapak Ibu mau mungkin saya sampaikan ke Beta dulu, apakah kita langsung latihan saja atau bagaimana ya? Atau mau tanya jawab dulu? Boleh, Ibu, jika mau sesi tanya jawab terlebih dahulu. Apakah ada dari Bapak Ibu dosen atau hadirin yang hadir ingin bertanya? Jika ingin bertanya dapat memberikan reaction raise hand di Zoom masing-masing. Dipersilakan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Boleh, dari Ibu Rusmina Sari. Dipersilakan Ibu untuk unmute. Boleh di-unmute. Ya, izin bertanya. Untuk poster My Wall ini sama seperti Canva mungkin ya? Ya, mungkin mirip-mirip ya, Bu ya. Oh, ya. Terus kemudian jadi tidak perlu aplikasi di-download gitu ya? Hanya hanya di search aja di Google nanti muncul ya poster My Wall-nya gitu. Iya, betul. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Rusmina Sari. Bagi Bapak Ibu hadirin yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Boleh dengan tombol raise hand atau melalui kolom chat. Boleh. Ibu, ya, ada pertanyaan Ibu dari Ibu Ratih Leni. Pertanyaan narasumber, apakah harus di-download dulu poster My Wall-nya? Ya tadi mungkin pertanyaannya mirip ya. Jadi sengaja memang saya kali ini tidak menggunakan aplikasi yang di-download gitu ya. Sebetulnya ada, tapi saya menggunakan bisa menggunakan website. Jadi artinya tidak usah repot lah. Kalau kita memang semua kan sekarang juga sudah serba internet ya. Jadi kita bisa menggunakan by web saja ya. Itu cukup mudah dan juga bagus sih menurut saya ya. Oke, mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu hadirin sekalian? Ya, mungkin kelihatannya mereka udah pengen ini mulai kayaknya nih, Beta. Jadi kita mulai sajalah kelihatannya ya. Masih ada Karena Ibu. Pertanyaannya, ya boleh silakan. Dari Ibu Rusmiati. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya mengenai gini kan langkah-langkah apa saja yang awal untuk
pembuatan MyWell ini. Apalagi saya yang awam sekali, itu deg-degan gitu ya. Awam betul, sering menggunakan video pembelajaran, tapi menggunakan yang orang lain gitu, guru-guru, rekan kerja gitu ya. Terus terang saya awam sekali, jadi minta sarannya dan apa yang harus dipersiapkan oleh saya sebagai di sini peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Rusmiati, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi Ibu jangan khawatir ya. Saya juga masih baru menggunakan ini jujur saja, tapi mudah Bu, user friendly. Ibu tinggal siapkan kalau Ibu ada handphone cukup dengan handphone, atau juga kalau ada laptop boleh juga gitu ya. Tinggal Ibu punya yang mana lah kita akan pakai. Tapi hari ini saya akan tunjukkan menggunakan handphone karena tujuannya supaya nanti bisa diupload ke Kinernya gitu ya, di KineMaster-nya nanti kita gunakan semuanya pakai handphone. Karena mungkin umumnya orang punya handphone ya dibanding punya laptop atau komputer gitu ya Bu ya. Ya, jadi Ibu tenang aja, mungkin setelah ini kita langsung coba ya supaya nggak panik dan tenang aja, jangan deg-degan. Saya jadi ikut deg-degan. Yang mudah-mudahan Ibu semangat ya Bu ya. Kalau saya pikir tenang aja, saya juga bukan orang yang cukup cerdas dalam hal ini, tapi saya pikir ini sangat menarik dan mudah. Saya jadi suka membuat desain gara-gara belajar ini gitu Bu. Mudah-mudahan Ibu juga jadi tertular gitu oleh saya ya. Mungkin sekarang handphone ada ya Bu ya. Kalau laptop ada juga, berarti aman Bu ya, bisa dua-duanya. Ya, mungkin hari ini saya akan tunjukkan pakai handphone saja. Setelah ini kita akan coba ya Bu ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin Beta kita lanjutkan saja ya Bu. Ya Beta. Iya Bu, boleh. Ya, jadi supaya ini kayaknya udah penasaran nih, pengen coba mengerjakan ya. Kita coba sama-sama ya. Oke, Bapak Ibu semua mungkin bisa disiapkan handphonenya ya, atau laptopnya juga boleh. Saya mungkin di sini ya, saya tidak share menggunakan handphone, tapi saya sudah record, cuma nanti saya jelaskan ya, gitu ya. Sebentar ya, saya share. Bu Mary. Ya. Ada yang tanya tuh, apakah perlu download software Poster MyWall? Ya, tadi sudah disampaikan Bu Hera. Oke. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, oke, betul di mute. Lupa dinyalakan ya mute-nya. Teman aku nikah kan. Permisi Bu Mary. Dikasih ke rumahnya. Sebelum ini ada pertanyaan lagi. Kalau ada TB-nya ikut, kalau enggak untuk tugas video KineMaster, apakah kitanya sebagai artisnya atau boleh didubbing saja Bu? Pertanyaannya dari Ibu Siti Yuni Juaria. Untuk poster MyWall. Untuk tugas video KineMaster, Bu. Oh, KineMaster. Kalau KineMaster itu bisa didubbing, bisa juga langsung ya. Itu tergantung dari kita ya. Ya, jadi kalau yang misalnya nggak bisa langsung nge-record sekaligus gitu ya. Nah, itu nanti bisa didubbing gitu ya. Jadi nanti diajarkan yang dubbing ataupun yang langsung gitu ya. Terima kasih Bu. Boleh Bu dilanjutkan. Yang KineMaster mungkin nanti minggu depan ya Bu ya. Hari ini kita belajar bikin poster MyWall dulu ya. Yang hari ini olahraga dulu gampang sih, soalnya seneng bikinnya. Ya, oke, saya akan lanjut aja ya. Beta ya. Iya Ibu, silakan Ibu. Ya, mungkin saya tunjukkan di sini. Ya, pertama mungkin tolong disiapkan aja handphonenya Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan langsung aja disampaikan ya Bu, Bapak Ibu.
tolong dipandu ya, Beta, kalaupun ada kendala mungkin langsung aja ya. Di-cut pun nggak masalah ya. Ya, mungkin saya akan tunjukkan. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita buka Google ya. Kita buka Google aja. Nih saya kasih contoh ya. Ya, lalu ketik poster my wall di atas ya. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa ikut dicoba sekaligus sekarang aja. Kalau ada kesulitan boleh raise hand atau mungkin tolong dipandu ya, Beta. Baik, Bu. Ya, mudah-mudahan ini bisa ya. Jadi saya nanti bukanya by web saja. Jadi poster my wall di sini ya. Nah, setelah itu pilih poster my wall ini, diklik saja ya, supaya kita masuk ke webnya. Nah, nanti seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul, mungkin ada yang sudah pernah registrasi, itu nggak usah registrasi lagi ya, tapi saya pandu dulu yang belum registrasi. Ini gimana kok nggak ada? Ya. Permisi untuk partisipan atas nama Galaxy A21S, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini nggak ada itu, Kak. Nggak ada gambar yang buat ngedownload. Oh enggak, jadi ini aja Bu. Jadi buka Google sudah belum? Sudah. Ini di sini Lalu udah ketik aja di aplikasi. sini poster my wall, diklik. Udah. Oh, poster my wall udah. Ya, diketik, terus muncul ini enggak? Poster my wall aplikasi plus mode plus download. Atau Jangan gimana? yang download ya, pakai yang .com aja nih. www yang sini Oh, ada www. .com ya. Jangan yang download ya. Oh. Yang .com ya. .com. Baik, mungkin sambil dilanjutkan dari Ibu Maya. Silakan Ibu. Ya. Kalau sudah nanti kan akan muncul seperti ini. Sorry. Saya record nih, maaf. Karena saya rasanya nggak bisa share pakai handphone gitu ya. Jadi ini saya record. Nah, sampai sini dulu. Ya, sudah muncul ini. Kalau sudah, ya nanti coba dilihat ya. Di kanan atas ini ada garis 3. Ya, ada garis 3. Ini kita akan coba klik ya. Klik tujuannya untuk login. Ya, login pertama. Nah, coba kalau diklik itu nanti harusnya, sebentar ini agak ketimpa-timpa, sebentar ya. Ya, kita klik. Nah, nanti muncul di situ login. Nah, login ini yang kita klik. Ya. Kalau yang sudah pernah login, nggak usah, proses ini nggak usah dilakukan. Tapi yang belum pernah harus lakukan ini dulu ya. Ya, setelah ya. Nah, setelah login, ya, nanti keluar seperti ini. Ya. Nah, ini boleh masuk lewat Facebook atau Google ya, atau juga kita login pakai biasa. Jadi di sini kita masukkan email address lalu tentukan passwordnya seperti itu ya. Dipilih saja. Nah, ini mungkin agak lama, silahkan kalau yang mau mengerjakan kerjakan dulu saja. Nah, ini yang saya create account biasa. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Misalnya kita ketik ya a@gmail.com misalkan. Nah, ini jangan diikutin ya. Ikutinnya maksudnya pakai alamat email Bapak Ibu ya. Nanti isi passwordnya ya, passwordnya diisi 2 kali. Kalau terlalu cepat
Ya, kalau sudah di sign up. Ya. Ya, diklik sign up-nya. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ke sini ya. Jadi akan muncul ini. Ya, kalau sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh pilih mau teacher atau student boleh. Kalau saya biasa pakai personal user ya. Di sini ada personal user ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti video ini akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu ya, nanti di grup-grup supaya bisa dipelajari ya, dicoba ya. Nah, setelah itu ya, nanti kita akan masuk ke webnya ya, sudah. Nah, kita udah bisa akses. Muncul seperti ini. Nah, ini boleh yang Ibu Bapak isi boleh tema boleh yang diinginkan ya. Tapi karena kita bicara masalah thumbnail ya, itu punya ukuran khusus. Jadi saya isi di sini adalah thumbnail. Ya, gimana caranya ya kita ketik saja ya. Maaf Bu, bisa diulang soalnya punya saya tuh sudah masuk tadi pakai apa namanya email. Terus balik lagi login, masuk lagi, minta lagi, masuk email lagi, kata sandi lagi, terus aja gitu berulang-ulang. Kata sandinya udah sesuai ya Bu ya? Sudah. Sudah. Ya mungkin dicoba Bu, bisa beberapa kalau Ibu kesulitan ya. Biasanya di sini ya. Ibu tadi pakai yang ini, yang create account? Yang ya yang ada. Atau yang pakai Google? Google. Nah, di sini. Nah, kalau Google berarti cukup sekali sih rasanya. Passwordnya juga password emailnya Ibu. Biasanya kalau diklik ini langsung masuk ke emailnya Ibu. Atau boleh minta diulang lagi dari awal? Nah, boleh, boleh. Ini ya Bu ya. Jadi sampai sini udah ya Bu ya? Ya. Sampai sini. Nah, Ibu tinggal mau pilih Google, Facebook, atau yang di bawah ini. Nah, Ibu pilih aja yang mana. Ya, kalau mau Google berarti Ibu masuknya ke email Ibu. Kalau ini, nah nanti Ibu harus ngisi seperti biasa ya. Email yang Ibu punya juga sama tetap diisi, tapi ada berbeda nggak langsung lewat Google gitu ya. Tapi lewat ini, lewat sini. Jadi create account sendiri ya di sini. Nah, emailnya tetap email yang sesungguhnya Ibu ya. Jadi jangan email saya tadi, jangan diikutin. Kalau saya cuma kasih contoh aja. Permisi Ibu Mary. Ya. Ada pertanyaan juga, apakah video untuk langkah-langkah pembuatan ini dapat diminta, Bu? Karena ada partisipan yang sinyalnya jelek, Bu, dari Ibu Emi. Ya. Nanti setelah ini akan saya share semua termasuk dengan tadi ya materi saya ya. Sampai video ini nanti saya sudah simpan di YouTube, nanti akan saya share. Cuman mungkin sengaja nggak saya bagikan dulu supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan saya dulu ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi jangan khawatir, nanti pasti ada videonya juga ya. Nanti akan saya kirim. Ya, di situ ada link YouTube ya. Saya sudah masukkan ke YouTube, jadi bisa langsung lewat YouTube nanti dibuka. Nanti linknya saya berikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu sudah berhasil. Belum berhasil Bu, sebentar tunggu. Ya, tunggu. Memang agak lama sih ya. Kalau misalnya pakai Facebook juga tidak apa-apa ya, Bu? Boleh, boleh. Maksudnya. Facebook boleh, boleh. Salah satu aja, Bu, boleh. Oh iya, makasih, Bu. Ya, sama-sama.
Ibu maaf mau tanya. Ya. Ini saya tadi udah pencet akunnya, terus tiba-tiba ke sini Bu, nggak ke yang Ibu tadi yang banyak itu, yang banyak pilihan. Terus harus gimana ya Bu? Tampilannya apa Bu keluarnya? Ini Bu yang ini, jadi ke sini. Jadi pas udah pencet akun Google, jadi ke sini. Oh iya, kalau akun Google itu Ibu cukup emailnya pilih aja. Email Ibu kan ada ya, tinggal diklik aja, lalu Ibu passwordnya sesuai password email Ibu aja ya. Ya sudah. Nah, Cuman maksudnya tampilannya ke sini nggak, kan Ibu mah tadi banyak tampilannya ya, yang ada pilih berapa gitu kan. ya. Saya ke sini langsung gitu. Oh, nggak apa-apa Bu, gitu aja. Yang penting bisa masuk aja Bu. Oh, nanti kalau udah dari sini ada lagi ya langkah-langkahnya ya? Ya. Oh ya, makasih Ya. Bu. Ya. Baik, mungkin boleh dilanjut Ibu Mary. Ya, dilanjut ya. Ya, jadi nanti kita akan masuk ke sini tadi ya, nanti kita pilih. Nah, kalau yang nggak ada ini nggak masalah, kalau saya ini muncul di sini personal user yang saya pilih, ya. Nanti masuk ke sini. Nah, mungkin tampilan ini muncul nggak di Ibu? Ada yang pakai laptop sama handphone, mungkin tampilannya agak beda ya. Nah, kalau sudah, karena tadi sekali lagi, karena kita mau bikin untuk covernya YouTube thumbnail tadi, maka kita ketik di sini thumbnail. Ya, kita ketik thumbnail kalau sudah muncul. Halo Bu. Ya. Saya kan mengikuti Ibu ya, ngeklik personal yang usernya itu. Ya. Tapi di sini ada berbayar ya. Ini berbayar ya Bu ya? Enggak. Kita ambilnya jangan yang berbayar, Bu. Jadi ini kan cuman ada percobaan gratis 14 hari. Ya. Ya, itu diklik saja, lihat paket. Ya, sementara itu ya betul. Tapi kesananya nanti berbayar ini Bu? Enggak, harusnya sih enggak. Terima kasih Bu. Ya. Maaf Bu. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya Ibu menjelaskan sampai akhir aja, karena kan video ini akan Ibu share ya. Iya, akan saya share. Mohon yang lainnya untuk mengikuti aja petunjuk Ibu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya mungkin Bapak, Ibu Bapak yang lain, mohon maaf ya, saya lanjutkan dulu ya sampai tuntas dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, cuma kalau ada kendala nggak masalah, nanti ini akan saya share kok ya. Ya, mungkin saya lanjutkan ya. Nah, di sini nanti ya kita isi thumbnail ya, kita ketik seperti itu. Ya. Nah, nanti akan kalau kita udah ketik, kita akan muncul ya. Nanti kita, nah di sini ada, akan muncul seperti ini. Sorry, saya geser sedikit. Bentar, ini agak nabrak ya. Oke, nah muncul seperti ini ya. Jadi, nah perhatikan ya. Jadi seperti ini nanti muncul kalau kita thumbnail lalu di enter, kita akan keluar seperti ini. Nah, terjadi kesalahan, memang sengaja saya buat kesalahan. Jadi waktu saya memilih, memang di sini saya nggak tahu kalau di handphone ini nggak kelihatan mana yang video, mana yang foto, ya, yang gambar maksudnya ya. Tapi kalau di komputer itu kelihatan ya. Kalau ada, kita lanjutkan. Jadi di sini kan di sini sudah muncul gambarnya. Nah, nanti kita tinggal pilih mau yang mana. Gitu ya. Nah, pilih itu sesuai dari yang kita mau tadi ya. Kira-kira misalnya ada berapa mungkin yang harus ditampilkan ya. Itu bisa dipilih ya. Di sini bentuknya sudah sesuai yang kita inginkan. Ya. Maksudnya sesuai thumbnail tadi. Nah, kita lihat di sini contohnya yang saya pilih adalah ini. Ya. Misalkan kita pilih di sini tentang gambar yang ini, lalu kita klik customize template-nya ini ya. Ini ya, diklik. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sini. Nah, nanti akan keluar template-nya yang bisa kita edit
Nah, seperti itu. Nah, kok muncul ini ya? Sebetulnya di sini ada namanya, kelihatan ya. Ini ada buka pintu sama tutup pintu ini ya. Jadi seperti pintu lah gitu ya. Nah, kalau kita klik itu nanti dia akan buka di sini ada apa saja yang kita bisa edit gitu ya. Jadi ada tipe, ada size ya, ada background ya. Nanti ini bisa diubah-ubah gitu ya. Nanti kalau Ibu mau coba itu bisa warnanya bisa berubah ya. Terus ukurannya juga bisa kita atur ya. Nah, tapi selain lewat pintu ya, kita bisa mengedit secara langsung ya. Nah, di sini ada 3 titik di atas, itu juga kita bisa klik. Di sini bisa ada yang kita tunjukkan, ada collaborate, ada publish, ada download. Ini artinya saya bisa kolaborasi dengan yang lain, atau saya bisa publish untuk dipakai orang lain juga, atau juga kita mau download apa yang kita buat, ataupun mendownload yang sudah ada di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada apa lagi ya? Nanti kita lihat di sini. Nah, di sini ada contoh ya, di mana saya akan mengedit ya tanpa buka pintu tadi ya. Kalau tadi buka pintu di sini kita bisa edit. Nah, ini kita editnya bisa langsung juga ya. Jadi Ibu Bapak tinggal klik, lalu bisa backspace ya, lalu bisa ketik aja di sini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa edit tulisan-tulisan yang kita pilih tadi ya. Tapi setiap kali kita mau edit kita harus tunjuk gitu ya. Tunjuk yang mana lalu kita ganti. Lanjut. Nah, di sini kita lihat ya. Di file ya, di sini ya. Kita bisa klik ada new, ada duplicate design. Jadi artinya ini kalau mau saya duplicate juga bisa. Jadi saya klik lalu kita duplicate, lalu kita ada juga misalnya kita mau cari lalu open ya. Lalu bisa juga yang kita kerjakan kita mau save lalu kita download di sini pakai di file ini ya. Nanti tinggal pilih saja ya. Lalu ada menu berikutnya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, di sini di add ini ya, kita bisa menambahkan foto ya, bisa membuat elemen-elemen yang mungkin tidak ada, misalkan mau menambahkan gambar ya, atau membuat gambar gitu ya, membuat kotak atau apa. Nah, itu kita bisa ambil di elemen sini. Lalu menambahkan tulisan, kita bisa klik di sini. Lalu menambahkan media ya, media itu maksudnya bisa buat video, tapi untuk yang tugas kita kali ini jadi hanya statis saja bentuknya dalam bentuk gambar saja ya. Nah, untuk layout, nah ini bisa ditambahkan misalnya saya mau pakai tabel, misalnya ada waktu atau apa, nah kita bisa tambahkan ya. Lalu di sini ada background ya. Nah, kalau background itu nanti belakangnya ini kita bisa atur ya, warnanya atau apa gitu ya, nanti kita bisa ubah. Bisa juga kita ambil background-nya tadi ya, ada pantai, ada pohon, seperti itu ya, nanti itu bisa juga, bisa diambil dari sini. Ya. Nah, diambilnya dari mana? Punya sendiri bisa juga ambil dari punya apa? Punya yang ditawarkan di situ juga ada, tapi ada yang berbayar, ada yang enggak. Biasanya kalau orang itu suka harus bayar kalau kita ambil karakter orang gitu ya, foto gitu ya. Nah, tapi kalau untuk background misalnya pantai seperti itu sih enggak ya, rasanya bisa ya. Nah, di sini saya percepat saja ya, itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi semua nanti bisa diklik ya, Bu, Bapak Ibu, nanti bisa lihat ya seperti ini, saya klik misalnya teks ya, nanti bisa kelihatan ada apa aja ya di sini ya, atau di media ada apa aja di sini ya. Nah, ini akan muncul kelihatan ya. Jadi mudah sekali ya, kalau menurut saya ini user friendly sekali ya. Oke. Nah, setelah itu ya kita akan coba secara singkat saja ya. Mungkin saya akan pindah ya. Jadi ini mungkin tadi bagaimana kita memilih ini. Nanti saya akan pindah dulu sebentar ke video yang satunya ya. Sebentar. Kita mulai mengerjakan satu project ya. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah
sudah mulai bisa login tadi ya. Nah, ini mungkin saya perlambat lagi sedikit ya. Tadi yang penting tadi sudah bisa masuk gitu ya. Lalu sudah tahu ada menu-menu apa aja ya. Nah, sekarang ini saya akan coba ya membuat baru ya. Jadi nanti kalau sudah ini akan ada kita bikin file new tadi ya, sebenarnya file new nanti keluar seperti ini, kita bisa klik desain ya. Nah, dari klik desain tadi ya kita bisa pilih ya thumbnail tadi ya, sama itu awal masuknya. Nah, mungkin penasaran ya gimana sih langsung memilih ya. Nah, di sini nanti saya ada proses kesalahan di mana saya memilih sebentar. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya, kalau di handphone ya, waktu kita pilih baru kelihatan, oh ternyata ini video. Ya. Nah, bagaimana kita bisa dapat yang bukan video, misalkan seperti itu, ya. Nah, nanti kita cancel ya. Itu kita lihat tuh kan, jadi ngeditnya berbeda ya. Ini ngeditnya dari sisi animasi, gitu ya, agak sedikit berbeda. Nah, supaya kita nggak salah pilih, nah pilihnya di sini ya. Jadi waktu kita telusuri di sini ada khusus untuk gambar, ada yang khusus video. Kalau kita klik, tadi kita kan tidak mengklik ini, maka yang keluar ini sembarang semua, mau video atau mau gambar. Ya. Nah, kalau kita sudah klik gambar, nah di sini barulah kita bisa dapat yang bentuknya gambar semua. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini baru kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, saya pilih misalkan ini satu. Nah, seperti ini lalu klik sesuaikan template. Jadi kalau udah terpilih kita tinggal klik ya. Tadi yang tadi versi Inggris, memang yang ini versi ada Indonesia dan Inggris ya. Jadi mungkin jangan bingung ya. Nah, di sini kita sudah masuk sama ya, kita lakukan. Nah, sekarang kita langsung coba ya. Jadi di sini saya akan rubah tulisan improve yours ya. Misalkan tadi kita mau judulnya adalah video pembelajaran. Jadi improve yours-nya misalnya di sini saya ganti ya dengan video pembelajaran ya, tulisan video pembelajaran. Ya. Nah, caranya kita klik dulu seperti ini sampai keluar ada garis putihnya. Nah, setelah itu baru kita klik ini, pintu ini ya, pintunya supaya kelihatan ya. Nah, saya akan ganti tulisan improve tadi ya. Nah, tulisan improve tadi saya ganti dengan video pembelajaran. Nah, ini ya. Saya ganti, saya tulis di sini video pembelajaran. Kalau pakai handphone memang lebih susah sih ya, saya juga terus terang agak susah nih ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan ketimpa-timpa semua. Nah, kita harus atur ya. Atur dari bagian pinggirnya ini. Maaf ini kalau ketekan lama tuh suka muncul seperti ini, jadi jangan kaget ya. Jadi kita klik, ini geser nih. Bagian yang putihnya ini saya tarik gitu ya. Nah, tarik, diperbesar supaya bisa muat. Nah, saya kecilin dulu, saya geser, nah ditarik seperti itu ya. Nah, supaya cukup tulisannya itu di sini untuk video pembelajaran. Nah, itu kita atur-atur supaya cukup pas ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya kita akan mengubah tulisan bisnis ya. Nah, sama kita buka pintunya lagi, kita ganti tulisan ini, lalu kita ganti dengan smartphone. Nah, kita ketik seperti itu.
Ya, kalau sudah nanti, nah seperti ini, nanti kita harus atur lagi, ya. Atur supaya ya cukup. Tulisannya seperti tadi saya geser-geser supaya pas ya, seperti itu. Diatur, ya. Nah, itu kalau ketekan lama tuh suka keluar gambar layar seperti itu, jadi jangan kaget ya. Nah, rencana saya bagian ini saya nggak akan fungsikan, jadi saya mau delete. Nah, ini boleh tekan lama, baru di sini bisa delete ya. Tekan lama, hapus. Nah, tekan lama, terus di sini ada hapus. Nah, seperti itu. Jadi mudah, kita tinggal delete. Nah, lalu yang gambar ini saya lagi pikir-pikir, kayaknya agak mengganggu, karena saya mau pasang logo. Ya, jadi saya pindahkan saja gambar YouTube-nya di sini, saya pindahkan di bawah sini. Ya, ini tinggal diklik saja, ya. Nah, nanti kita letakkan di situ. Nah, sudah. Nah, dari situ, ya, nanti kita atur lagi tempatnya, ya. Tapi saya tidak merubah fontnya, jadi saya terus terang tadi mengikuti saja. Kalau saya lebih ke memanfaatkan kelebihan dari poster My Wall. Ya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya kita mau menambahkan. Nah, ya. Saya mau menambahkan, ambil edit add tadi ya. Ngambil misalkan mau menambahkan teks. Nah, teksnya, nah tadi sarannya apa? Hanya kalau bisa maksimal 2 saja jenisnya. Nah, saya pakai yang biasa. Jadi nyaris mungkin jenisnya sama, ya. Lalu saya isi kata ya, di situ saya tambahkan kata ya. Tambahkan tulisannya adalah menggunakan gitu ya. Saya hilangkan lalu saya tulis menggunakan. Nah, menggunakannya mau huruf besar, huruf kecil bebas, atau mau huruf besar semua, gitu ya. Nah, di sini bisa diatur, silahkan Bapak Ibu kalau mau pakai huruf besar atau huruf kecil, ya cocoknya yang mana gitu diikuti saja. Ya. Nah, di sini karena warnanya putih kan nggak kelihatan, jadi saya ubah dulu aja, ya. Walaupun warnanya belum pas. Nah, ini kalau pakai handphone memang agak susah karena ininya besar gitu ya. Jadi saya kadang nggak bisa lihat langsung. Biasanya kalau saya adjust tuh sambil saya lihat nih tulisannya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau tertutup tuh susah juga gitu ya. Nanti coba harus atur-atur lagi posisinya. Nah, dari sini nanti tinggal saya pilih misalkan warna, ya, terus saya letakkan. Maaf. Nah, saya geser, saya letakkan. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya, masih belum bagus. Jadi saya edit lagi, ya. Saya edit lagi, pakai buka pintu tadi, ya. Warnanya saya adjust lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih yang mungkin cukup bagus, cuma hati-hati nih ya, saya salah klik. Nah, kliknya malah background, jadi backgroundnya yang berubah. Jadi hati-hati ya kalau apalagi nih mungkin pakai handphone itu biasanya tangan kita kurang teliti gitu ya. Jadi saya mau klik ini, ininya ke bawah ya, jadi malah bagian ini yang keklik gitu ya. Jadi hati-hati seperti ini ya. Jadi saya back saja kalau ada apa-apa ya, di undo saja di sini ya. Nah, setelah itu baru kita pilih ya. Ya, pilih warnanya, adjust lagi gitu ya. Nah, kan ketutup gitu ya. Jadi memang agak susah nih ya. Kalau yang ada laptop sih kalau menurut saya lebih mudah sih kalau pakai laptop. Tapi ya kan nggak semua punya laptop atau komputer ya. Kita pakai handphone masih bisa ya. Nah, saya pilih-pilih tapi warna apa ya? Saya sampai lupa juga. Rasanya coklat. Nah, ini ya. Kayaknya masih jelek juga, jadi saya ubah lagi, terakhir saya pilih merah. Nah, di sini. Nah, ini kan sudah jelas ya, kelihatan, walaupun kecil tapi jelas, gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan ya, kita mau menambahkan ya tadi logo. Nah, ini saya pilih ya. Logo, saya klik ya. Nah, saya pasang di sini.
Ya. Nah, nanti logo itu akan dikirim ya ke Bapak Ibu ya. Nanti ada 3 logo. Nanti Bapak Ibu juga membuat seperti ini ya. Jadi logonya dipasang seperti ini, tapi nanti ada logo yang ini kan logo warna putih, ada logo yang warna biru ya. Nanti tergantung backgroundnya. Kalau backgroundnya ini biru ya Ibu pasang ininya warna putih. Tapi kalau putih nanti pakai logo yang warna biru ya. Nanti akan diberikan 2 logo untuk yang teknik elektro ini, tapi kalau untuk yang dari Dignas itu warnanya memang sudah biru dan putih gitu ya. Jadi mesti pilih juga background yang aman ya. Ya ini ya untuk kelompok kerja guru nih memang bentuknya seperti ini. Tadi saya mau hilangkan backgroundnya supaya nggak putih tetap nggak bisa gitu ya. Jadi apa adanya. Jadi perhatikan mungkin pemilihan warna di belakang daripada logo. Yang penting supaya bisa tetap jelas gitu ya. Nah, itu termasuk nanti untuk poin penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat memilih ya, pilihlah warna ya, pilihlah gambar yang cukup jelas ya. Nah, ini kan karena ini biru tua, dasarnya biru muda, rasanya nggak masalah ya. Jadi malah senada tapi tetap jelas ya. Artinya tidak menghilangkan latarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita kan di sini bukan kita ya, kira-kira ya. Nah, kita harus ganti ya orang ini gitu ya. Nah, kita akan ganti dengan yang kita punya. Jadi kita tinggal klik lalu kita hapus ya. Nanti kita pilih foto ya, saya ambil foto yang ada aja ya. Saya ambil yang kan ini yang latarnya tidak ada ya, kita sudah kosong gitu ya. Nah, ini kan kita harus sesuaikan tadi besarnya ya. Memang kalau bisa bergaya modelnya seperti itu, tapi karena saya nggak punya gitu ya. Ya mungkin nanti harus foto dulu, nanti belajar dari Ibu Ratna minggu depan bagaimana teknik foto ya. Jadi difoto dulu posisinya yang bagaimana disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nanti dimasukkan di sini. Nah, di sini ini agak ngehang ya. Jadi bukan harus disimpan. Jadi tadi saya nggak bisa adjust besarnya. Kadang-kadang mesti perhatikan ya. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ada kendala gitu ya. Seperti tadi, mungkin saya mundurkan sedikit. Nah, ini saya nggak keluar garis putihnya, kalau Bapak Ibu lihat ya. Terus saya coba nggak bisa juga, berarti saya save aja. Cari aman, saya save, supaya nggak hilang. Saya save dulu. Ya, ini saya save, ya, terus masuk, ya, kita save saja, ya, masuk ke sini. Nah, setelah itu kita panggil lagi. Kita klik lagi, lalu edit. Nah, gitu, ya. Jadi jangan panik kalau misalnya nanti nggak bisa digeser atau apa, tenang aja ya, aman ya. Yang penting Bapak Ibu save dulu ya. Nah, lalu kita adjust. Nah, adjust besarnya seperti ini, wah. Tapi saya kayaknya kurang sreg nih kalau nempel di bawah itu ya. Jadi saya mau menambahkan ada data saya, misalkan nama boleh, tapi biasanya kita minta apakah peserta atau instruktur. Nah, seperti itu. Nah, karena ini agak mepet ya dengan gambar YouTube-nya. Nah, YouTube ininya mau saya geser ya. Kalau ini Bu harus ada nggak ya gambar YouTube? Boleh, karena nanti kita kan mau mau memasangnya, memasukkan dalam YouTube. Jadi tambahkan aja gitu ya. Maaf. Ini saya geser ya. Jadi ini saya geser ke kanan ya. Tujuannya supaya nggak menyentuh ini ya si foto ini ya. Nah, di sini saya pilih elemen tadi ya. Lalu di sini ada kotak ya. Saya ambil gambar sendiri gitu ya. Kita adjust, kita dorong ya, seperti itu. Nah, kita taruh di bawahnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya rencananya membuat di sini ada garis yang menunjukkan ada instruktur. Kenapa saya tambahkan gitu ya? Supaya nggak kelihatan bahwa orangnya itu putus tadi ya. Ya. Terputus. Tapi ini ide saja ya. Jadi maksudnya kreativitas ini ya kita yang harus pikirkan. Ibu, saya nggak mau seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Atau orangnya mau ketutup sama si garis ini boleh juga. Ya. Jadi itu kreativitas kita mau mengadjustnya kemana gitu ya. Terus secara tampilan cukup oke atau tidak gitu ya.
Itu yang mungkin dengan melihat rambu-rambu tadi ya, jangan sampai dilihatnya tuh bukan semakin bagus jadi semakin kurang bagus begitu ya. Ya, tapi kita pertahankan template itu ya. Nah, saya tulis peserta. Saya warnanya kalau saya punya pink, misalnya saya pilih pink, saya kasih warna yang cukup cerah ya. Cerah langsung kasih hitam, jadi kelihatan tulisannya. Nah, setelah itu baru kita adjust. Nah, seperti itu. Jadi Ibu bisa atur-atur ya. Kalau di sini sebenarnya sudah mulai senang nih. Asik gitu ya. Kayak ingin mendesain inilah, nyobain ini, nyobain itu gitu ya. Nanti coba saya balik gitu ya di belakangnya gitu ya, ada bring to bisa di depan garis atau di belakangnya ya, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Sudah dirapihkan. Nah, bagian akhirnya adalah ya, kalau ini kita sudah oke ya. Nah, kita mulai ya, kita akan save ya. Ya, kita save ya. Tadi proses save itu tadi udah sempat dilakukan juga. Ya, setelah itu kita akan masuk ke sini ya. Nah, ini berarti kita udah simpan ya. Ini ada beberapa yang saya buat juga ya. Lalu kita unduh ya nanti ya. Nah, caranya ya, kita klik, nanti di sini kita tinggal unduh aja. Nah, ini salah ya, saya salah ngambil gambar. Kelihatannya saya salah ngeklik, saya balik lagi. Nah, balik lagi ke sini, saya klik ya, kita unduh di sini. Ya, kalau kita unduh berarti nanti dia akan kita ambil hasilnya. Nanti itu yang akan kita masukkan dalam KineMaster. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ambilnya di mana ya? Biasanya ada di file manager tapi yang di bagian download karena ini kan di bagian download ya. Jadi tinggal di handphonenya lihat file manager, ambil di download gitu ya. Di folder download. Ya, mungkin dari saya itu yang bisa disampaikan. Beta. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan Beta. Terima kasih Ibu Mary. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dapat melalui reaction di Zoom, melalui raise hand, atau melalui kolom chat di Zoom masing-masing. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Baik. Mungkin belum ada pertanyaan dahulu untuk sekarang. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary yang telah memandu pembawaan materi, serta juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bertanya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dapat ditanyakan melalui grup WA masing-masing dengan instrukturnya. Oh, permisi Bu, ada pertanyaan. Pertanyaannya akan timbul saat praktek. Iya betul Bu. Jadi nanti mungkin ketika prakteknya saat Bapak Ibu mengerjakan tugas nanti dapat sambil ditanyakan kepada instruktur yang ada sudah ada di grup WA masing-masing. Oh, permisi Bu, ada pertanyaan Bu. Bu mohon maaf kalau yang sudah disimpan bisa diedit kah Bu? Pertanyaan dari bisa Ibu ya. Sebentar saya demoin lagi ya. Tadi ada ya. Bentar. Silakan Bu. Permisi Bu Mary, masih di mute Bu. Oke, terima kasih Beta. Silakan Ibu. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan tadi saya sempat save ya. Jadi saya simpan. Jadi perhatikan mungkin simpannya tuh di sini ya. Desain Anda telah disimpan ya. Tadi udah save, lalu klik aja di sini nih. Bagian milik saya tuh diklik ya. Ya.
Nanti kalau sudah diklik itu, dia akan masuk ke sini. Nah, ini kan tadi belum benar ya, gambarnya belum benar. Nah, itu saya klik lagi ya. Jadi saya mundurin lagi sedikit. Ya, jadi gambar ini saya klik lagi. Nah, muncullah ini. Nah, muncul di sini ada tulisan edit. Nah, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di sini ya. Mau edit, mau copy ya. Jadi misalnya ini nih mau saya duplicate ya, misalnya bisa Ibu duplicate juga gitu ya. Lalu mau dihapus ya udah dihapus gitu ya. Tapi mau diunduh juga bisa. Tapi ini tadi saya lakukan edit ya. Edit tujuannya supaya membenarkan ini loh, gambar orangnya ini kan masih nggak benar gitu ya letaknya gitu ya. Nah, ini proses editnya yang saya tunjukkan di sini. Nah, seperti itu. Nanti tinggal, nah kalau udah dapat garis putih ini tinggal diedit. Tadi agak ngehang ya, jadi waktu saya record itu, waduh ini nggak mau digerakin ya, jadi saya save dulu. Nah, cari aman ya, kalau apa-apa nggak bisa digerakkan atau apa, save dulu aja ya. Nah, seperti itu. Ya. Jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya bagian editnya ya. Boleh, silahkan Beta. Bu, masih ada pertanyaan lagi. Kalau sudah menentukan suatu template pada poster My Wall, apakah ukuran bisa dirubah sesuai keinginan kita atau tidak? Nah, itu ya. Jadi yang paling pertama ya, itu nggak bisa. Jadi pertama tuh harus nentuin dulu ukuran. Ya. Kalau ukurannya salah ya berarti kita ngulang semua gitu. Jadi harus tentukan. Jadi paling pertama size memang ya. Lalu temanya ya. Jadi size, tema ya. Size-nya kalau beda, kalau kita mau bikin poster, udah bikin poster udah gitu saya mau pindahkan gitu ya. Nah, itu nanti beda lagi karena beda ukuran itu beda desain ya. Kalau orang desainer itu membuat bentuk ke samping sama ke atas atau bentuknya kecil atau besar itu desainnya beda. Jadi tolong diperhatikan, itu yang paling penting ya, yang harus dipilih pertama kali. Makanya tadi saya langsung pilihnya thumbnail. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada pertanyaan kembali Bu dari Ibu Rita. Bu, maaf, ini setelah dibuka di tampilan saya, di atasnya tidak ada tanda yang gambar mahkotanya itu. Untuk buka perintah-perintahnya. Itu kenapa ya Bu? Terima kasih. Mahkota itu nggak terlalu penting, Bu. Yang penting ada pintu. Pintu ada nggak, Bu? Pintu di sini, terus file, ya. Kalau mahkota sih kayaknya nggak terlalu penting ya. Oh, Jadi ini memang maaf Bu, pintu yang mana ya maksudnya Bu? Ini Bu, ya. Ada pintu Yang... di sini, kelihatan nggak Bu? Kurang jelas ya? Oh, di bawah. Di bawah. Bentar Bu, maaf. Ya. Oh, di bawah. Oh ya, iya Bu ada. Ada pintu. Oh ya, jadi di situ aja mungkin Bu bukanya. Ya, di situ bisa untuk edit ya, untuk segala macam ya. Tapi tunjuk dulu misalnya saya mau edit orangnya, klik dulu ya. Nanti dia akan mengedit orangnya gitu ya. Tapi kalau kita mau edit tulisannya, klik dulu tulisannya baru kita klik ini gitu ya. Buka pintunya. Buka pintunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan kembali Ibu dari Ibu Ratih Leni. Ada template yang harus bayar padahal sudah diedit. Waktu mau diunduh harus bayar. Bagaimanakah menentukan template mana yang gratis dan mana yang bayar? Wah, itu saya belum mengalami ya. Mungkin karena saya langsung yang tidak berbayar gitu ya. Nanti coba ya saya cari tahu ya Bu. Kalau sampai keluar berbayar ya jangan mau Bu, di-cancel aja. Nggak jadi gitu ya. Cuma memang saya nggak bisa bedain ya mana yang berbayar, mana yang tidak gitu. Ya, nanti coba saya infokan lagi ya untuk pasti waktu kita login itu nanti pasti kita memilih yang tidak berbayar itu ya. Saya lupa, rasanya ada yang harus diklik di bagian ujung ya, mungkin terlewat. Ini karena pakai apa? Karena pakai handphone tuh nggak muncul gitu, saya nggak kelihatan. Kalau pakai laptop tuh kelihatan di ujungnya itu, oh ya ini bagian ini yang menyebabkan dia nggak usah pasti kita masuknya ke yang free gitu. Ya mungkin nanti saya infokan ya di grup ya Bapak Ibu ya.
Baik, baru masih segitu saja sih Bu pertanyaannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya nanti dapat ditanyakan melalui grup WA masing-masing ya, yang dimana di situ sudah ada instruktur juga atau asisten yang akan dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Mary. Boleh Ibu mungkin ditutup share screen-nya. Oke, terima kasih Beta. Ya, terima kasih juga Bu. Baik. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan sesi pemateri. Berikut saya lampirkan yaitu presensi akhir. Mohon Bapak Ibu hadirin dapat mengisi link presensi ini. Karena diingatkan kembali link presensi ini sebagai syarat juga untuk mendapatkan sertifikat serta juga kelulusan. Jadi harap Bapak Ibu dapat mengisi link presensi yang akan dikirim juga melalui kolom chat di Zoom. Boleh Bapak Ibu diisi dahulu link absensinya. Dan di sini juga ada pretest, jadi harap Bapak Ibu mengisinya juga, baik link presensi serta pretestnya yang sudah tersedia dalam Bitly 3430 TIY. Boleh dibuka dahulu Bapak Ibu untuk kolom chat Zoom-nya dan diisi link presensi akhirnya. Link presensi ini diharapkan untuk diisi semua karena menjadi syarat mendapatkan sertifikat. Untuk itu boleh untuk diisi terlebih dahulu. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menyudahi acara, kita akan menutupnya di dalam doa. Untuk itu saya mengundang Bapak Insinyur Judea Jana Pencar dan MT untuk dapat menutupnya di dalam doa. Kepada Pak Judea, saya persilakan. Kami bersyukur dalam perjalanan di antara kami banyak yang adalah Tuhan semangat belajar dan berusaha boleh melatih keterampilan berbilang. Anda perlu melakukan terus kami melatih cara itu dan boleh saling membantu dalam keahlian kami keterampilan kami dari materi pembelajaran dan menyerahkan kehidupan kami pada doa. Amin. Terima kasih Bapak Judea atas doa penutupnya, dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu dalam menghadiri acara pembekalan untuk pembelajaran hari ini. Ditunggu juga untuk Bapak Ibu di minggu depan masih ada sesi kedua pemateri yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Dewi, dan sebentar. Terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu hadirin selama acara berlangsung juga. Kami berharap dapat membantu Bapak Ibu sekalian melalui materi hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Mary khususnya, dan saya Betania Chandra serta seluruh instruktur serta panitia, kami mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan selama acara berlangsung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mary.